wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan, ada dua organisasi berwarna hijau yang cukup luar biasa, selalu melahirkan kader-kader, alumni-alumni, tokoh-tokoh yang hebat, selalu terlibat dan diperhitungkan di Indonesia. Pertama adalah alumni dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, yang kedua adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Kaderisasi dari kedua organisasi ini cukup luar biasa bagus, dan secara keorganisasian memang sepakat bahwa baik HMI ataupun juga NU untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan di hasil Muktamar NU ke-27 tahun 1984, NU sepakat untuk menjauhi politik praktis. Nah, karena kaderisasi yang bagus, kemudian melahirkan orang-orang yang memiliki konsep, gagasan, serta juga kontribusi terhadap pembangunan negara Republik Indonesia yang cukup luar biasa, sehingga setiap perhelatan pemilu, alumni-alumni, tokoh-tokoh, atau kader-kader dari kedua organisasi ini selalu terlibat. Bahkan tak heran jika kader-kader alumni-alumni organisasi tersebut selalu mendapatkan posisi sentral, posisi strategis dalam menentukan pemenangan pemilu. 2004 misalnya, ketika Pak Wiranto mencalonkan diri sebagai calon presiden, itu beliau ngambil wakilnya juga dari NU. Pak Salahuddin Wahid yang notabene adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama atau juga adik daripada Pak Gus Dur. Kemudian juga Ibu Mega ngambil wakilnya juga dari NU, Pak Hasyim Muzadi pada waktu itu sebagai Ketua PBNU. Kemudian dari P3 Pak Kiai Haji Hamzahas juga kader NU, yang kita tahu PPP dan NU itu memiliki sejarah yang panjang. Ketika ada penyederhanaan partai politik di Orde Baru pada waktu itu, NU menjadi salah satu pilar berdirinya P3 begitu. Dan terbukti pemilu di 2004 dimenangkan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala yang notabene sebagai alumni daripada Himpunan Mahasiswa Islam, sekaligus juga JK itu lahir dari rahim NU karena orang tuanya pendiri NU di Sulawesi begitu. 2009, kemudian juga 2014 pun juga sama, NU dan alumni HMI terlibat. Pak JK Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK, kemudian Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Hatta. Ada keterlibatan daripada alumni organisasi tersebut. Misal di Pak Prabowo, ketua tim pemenangan kan pada waktu itu Pak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD yang notabene alumni HMI juga sebagai kader NU. Kemudian secara kepartaian juga P3 berada di kubunya Pak Prabowo Subianto, dan di Jokowi pun sama, juru bicaranya ada yang dari NU-nya, Ibu Khofifah ada yang dari HMI-nya, Pak Anies Baswedan, kemudian juga kepartaiannya PKB ada di Pak Jokowi, dan terbukti memenangkan 2014, kemudian 2019 pun demikian sama, NU terlibat, bahkan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kan sebagai Rois Am. Nah, hari ini menjelang 2024, saya kira ada dua hal yang menarik ketika belum adanya kepastian kesepakatan baik dari ulama dari NU ataupun juga tokoh-tokoh dari NU serta kesepakatan dari alumni-alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, jika kedua ini sudah tepat ataupun sudah matang, misal Ijtima Ulama dari NU memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden di 2024, maka sekiranya kita wajib untuk mempertimbangkan pilihan tersebut. Kenapa demikian? NU begitu diperhitungkan dan kebijakan daripada hasil gagasan analisa alumni kader HMI juga diperhitungkan, karena memang kita tahu hasil daripada penelitian di 2021 mengatakan bahwa ada 95 juta pemilih, mereka mengaku memiliki kedekatan dengan NU meskipun secara kultural. Artinya bahwa total dari pemilih masyarakat Indonesia sekitar 45% itu berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Dan itu jadi penting perhatian betapa banyaknya atau betapa menjadi penentunya NU kemudian juga alumni HMI dalam menentukan pemenangan di pemilu 2024 mendatang. Meskipun hari ini Anies Rashid Baswedan sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden, tapi belum ada kesepakatan satu barisan dari Majelis Kahmi Nasional untuk
memutuskan siapa calon presiden yang harus dipilih di 2024. Karena kemarin kan di Pak Erlangga juga kubu Golkar kan banyak HMI-nya, kemudian di Gerindra pun sama demikian banyak HMI-nya, ada Bang Dasko dan lain sebagainya. Dan hari ini kita menunggu itu karena memang kita tidak mau Indonesia nanti dipimpin oleh orang-orang yang bukan hasil daripada istihad ulama, kemudian juga bukan dari hasil pada kesepakatan para konseptor atau pemikir dari alumni-alumni HMI. Kenapa demikian? Karena itu penting, doa ulama, kemudian juga hasil dari istihad pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh nasional, utamanya dari alumni-alumni HMI. Analisa mereka itu selalu tajam, kemudian juga selalu apa ya, selalu besar kontribusinya terhadap Indonesia, terutama NU ya. Saya tidak berharap NU hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan atau mendulang suara di pemilu saja gitu. Jadi mereka pemilih hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk memilih mereka begitu, kepentingan mereka untuk memilih, tapi juga ada nilai baik yang diberikan hasil kajian untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena kalau kita lihat di beberapa rekam jejak ke belakang, tokoh-tokoh NU itu mulai didekati oleh bakal calon presiden yang hari ini sudah masuk di radar survei. Misal Pak Prabowo Subianto sudah mulai mendekati Ibu Khofifah Indar Parawansa yang beberapa bulan yang lalu mengadakan pertemuan makan malam dengan Pak Prabowo dan Ibu Khofifah, meskipun Pak Prabowo mengatakan ini hanya sebatas karena sering berkunjung aja ke Jawa Timur, akhirnya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Ibu Khofifah. Tapi publik tetap menilai bahwa itu adalah upaya daripada gerakan politik sebagai pendekatan kaum Nahdliyin untuk mendulang suara di pemilu, karena kan kita tahu hasil survei Prabowo Anies itu lemah di pemilih Nahdliyin begitu, dan utamanya Anies ya, Anies itu sangat lemah di kaum pemilih Nahdliyin. Jadi mereka berupaya, bahkan Gus Coy pun menyampaikan rekomendasi nama Khofifah memang masuk di rekomendasi untuk calon wakil presidennya Anies. Kemudian juga Pak Erick Thohir juga beberapa bulan belakangan gabung dengan Banser yang notabene adalah dari keluarga NU juga. Kemudian juga di hari Minggu ketika acara abdesi, Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ibu Khofifah juga sama, dan publik menilai ada upaya ketertarikan dari Ibu Mega untuk menjadikan Ibu Khofifah sebagai wakilnya Pak Ganjar, sebagai strategi penguatan basis begitu. Tapi walau alam, yang jelas kita berharap bahwa di 2024 mendatang pemimpin Indonesia itu betul-betul orang yang mampu melanjutkan program Pak Jokowi, program-program pemerintah yang hari ini sudah dipandang bagus, kemudian dilanjutkan, dan apa ya, tidak berharap adanya perpecahan di tubuh NU begitu. Mudah-mudahan ini harus terkonsolidasikan sampai ke akar-akar, ke bawah-bawah, bahwa hasil ijtima para ulama NU bersikap kepada siapa, sehingga kita tidak tercerai-berai gitu, karena sayang 45% pemilih, hampir 50% berarti begitu, menentukan kemenangan pemilu 2024, baik itu NU kultural ataupun plural, harusnya bisa terkonsolidasikan. Meskipun beberapa pengamat mengatakan bahwa pemilih NU sekarang sudah lebih rasional, mereka sudah pintar bagaimana caranya menganalisa siapa sosok yang layak dan pantas untuk melanjutkan Indonesia. Jadi sedikit mengurangi kekhawatiran lah ya, kalau pemilih NU sudah mulai mampu menganalisa. Namun tetap perlu ada konsolidasi penyampaian, jadi harus masif disampaikan kepada pemilih-pemilih NU yang 95 juta itu. Setidaknya kalaulah nanti misal ada pemilih NU yang tidak sempat untuk menganalisa, ya sampaikan ini hasil analisa begitu. Mungkin itu teman-teman. Jadi hari ini saya betul-betul menunggu hasil daripada kedua tokoh-tokoh alumni tersebut, baik dari HMI-nya ataupun juga alumni HMI-nya, ataupun juga tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama dari NU. Dan itu saya kira yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak alumni-alumni HMI juga yang masuk apa di wilayah kasus yang melanggar hukum begitu, karena memang beberapa oknum ataupun juga dari NU pun juga sama ketika pemilu lalu Pak Romahur Muji yang notabene sebagai ketua umum P3 juga terjerat kasus dan lain sebagainya lah ya. Tapi itu karena saya di luar daripada kapasitas tersebut, tetap kita harus mendengar para ulama dan juga istihad dari pemikiran pemikir cendekiawan muslim, yaitu dari alumni-alumni himpunan mahasiswa Islam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.